Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arya Sepa Putra Wijaya dari kelas TRI 2C dengan NPM 24782071 yang ingin membuat video Cisco Packet Tracer Skills Integration Challenge yang ada di chapter 17.8.2. Sini sudah ada addressing table ya, device, interface, IP address, default gateway. Lalu di sini instructionnya IPv4 addressingnya use 192.168.0.0/24 to create subnet that meet the host requirements. Lalu stopnya 1 host, 50 host, IT 25 host, wish network to be at letter 25 host. Lalu di sini ada PC configuration dan juga R1 router 1 configuration. Lalu ada switch configuration dan juga connectivity requirements. Pertama kita konfigurasi router satunya dulu ya. Kita konfigurasi. Pertama kita enable configure terminal. Lalu hostname-nya kita ganti menjadi router 1. Lalu no IP domain lookup. Lalu ya assign Cisco NPA 55 as the encrypted privilege exec mode password. Lalu assign Cisco conpa 55 as the console password and enable login. Jadi kita enable secretnya dulu Cisco NPA 55, lalu security password mid length 10, lalu service password encryption. Lalu kita buat banner ya di sini. Nih, create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Kita buat banner ya, banner MOTD unauthorized access is prohibited. Lalu jika sudah, ke line console 0, lalu kita masukkan password Cisco conpa ini. Jadi bisa kita password Cisco conpa 55, enter. Kalau sudah kita login, lalu exec timeout 50, enter, lalu exit. Selanjutnya kita ini ya, create a user admin 1 with a privilege level of 15 and use the encrypted password of admin 1 PA 55. Kita buat username nya admin 1, lalu privilege 15, secretnya admin 1 PA 55, kita enter. Selanjutnya kita ingin interface IPv4 dan IPv6. Lalu interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu description staff LAN. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya 192.168.0.1.
subnet masnya 255.255.255.128. Kita lalu kita masukkan juga IPv6 addressnya. Sini untuk router 1 ini IP addressnya DB8 acan 1/64, lalu enter. Lalu selanjutnya kita masukkan IPv6 default gateway-nya ini, IPv6 address FE80 link lokal. Oke, no shutdown, lalu exit. Itunya kita lanjut ke interface yang gigabyte 0/1-nya. Kita int di 0/1, description sales LAN, lalu masukkan IP addressnya. Kita dapat 192.168.0.129 untuk subnet masnya 255.255.255.192. Enter. Lalu kita masukkan IPv6 addressnya. Nah, di sini kita copy aja ya. Kita copy, paste, lalu enter. Lalu kita masukkan lagi IPv6 address FE80 1 link lokal. Enter. Lalu no shutdown. Lalu exit. Jadi kita lanjut lagi ke interface yang gigabyte Ethernet 0/2-nya. Dah int g0/2, lalu description-nya itu IP LAN. Lalu kita masukkan IP address di sini ya. IP address untuk interface gigabyte Ethernet 0/2 itu 192.168.0.193, subnetnya 255.255.255.224. Enter. Lalu kita masukkan IPv6 addressnya untuk gigabyte Ethernet 0/2-nya. Masukkan IPv6 address, paste, lalu kita enter. Ini harusnya 2. Nah, lalu kita IPv6 address FE80 1 link lokal. Sudah, no shutdown, jangan lupa, lalu exit. Oke, di sini kita sudah sampai ini, lalu kita lanjut ke routing towernya. Jadi kita IP route 0.0.0.0.172.6.1.1.16. Enter. Lalu IPv6 route-nya /0 masih 2001 DB8 2 2. Enter.
Lalu kita ke SSH setup ya. SSH setupnya kita IP domain ininya nih, namanya jadi ccna lab.com, tapi domain name ccna lab.com. Salah ini ada subdomain ya. Lalu kita crypto key generate RSA, saya masukin 1024, jadi langsung IP SSH version 2 mau cek ya. Oke, di sini SSH enable has been enable. Oke, selanjutnya kita login block for 180 attempts. Lalu 4 with hint 120. Lalu kita line VT04. Lalu transport input SSH. Lalu login lokal. Lalu exec timeout 50. Lalu exit. Lalu kita end. Jangan lupa di save ya. Copy running config startup config. Oke, selanjutnya kita konfigurasi switch ya. Ini switch configuration. Kita ke switch 1 yang ada di start ya. Kita dulu kita enable. Ntar lagi salah ketik. Oke, kalau situ kita lanjut dulu ke switch 2 ya. Jadi saya nunggunya agak lama. Jadi enable config terminal. Lalu hostname-nya berhubung di sini switch yang kedua ya, jadi switch 2. Lalu no IP domain lookup service password and encryption. Lalu enable secret Cisco N455. Lalu mungkin kita ulang lagi ya, dari yang biar teratur. Jadi enable configure terminal, hostname-nya switch 1, lalu no IP domain lookup, lalu service password and encryption, enable secret tadi ya Cisco N455 ini. Oh, N455. Lalu kita ke interface VLAN ya, int VLAN 1.
Lalu kita masukkan IP address-nya. Di sini IP address-nya adalah 192.168.0.2. Subnet busnya 255.255.255.128. Enter. Terminal shutdown, jangan lupa. Lalu exit. Selanjutnya kita masukkan ini ya, configure juga the default gateway-nya. Jadi kita masukkan IP default gateway. Itu adalah 192.168.0.1. Kita enter. Lalu line console 0. Kita masukkan password Cisco confine ya. Password Cisco confa 55. Lalu login. Lalu exit. Timeout 50. Lalu exit. Jika sudah, kita lanjutkan ke line VTY 04. Lalu login lokal. Lalu exit. Timeout 50. Lalu transport input SSH. Lalu exit. Lalu kita end. Jangan lupa di save ya. Copy running config startup config. Oke, ini sudah kita simpan untuk yang di switch 1. Jadi selanjutnya kita lakukan juga di yang ke switch 2 ya. Itu sudah sampai enable secret Cisco N455. Untuk switch 2 kita ke INT VLAN 1. Nah, di sini kita masukkan IP address kita. Nah, di sini untuk IP address-nya itu ada 192.168.0.130. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.192. Lalu kita enter. Oh, ini IP yang kita tambahin ya. IP address. Enter. Lalu no shutdown. Exit. Nah, lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Untuk IP default gateway di switch 2 ini adalah 192.168.0.129. Lalu kita enter. Setelah IP default gateway, kita ke line console. Kita masukkan console 0. Lalu kita masukkan ya password tadi yang yang Cisco confa ini. Caranya sama seperti yang tadi, password Cisco confa 55. Lalu login. Lalu kita exit dulu, exit timeout 50. Lalu exit line VTY 04. Login lokal. Lalu exit timeout lagi 50. Lalu transport input SSH. Lalu exit. Lalu end. Lalu kita save dulu ya, copy running config startup config. Oke, kita sudah mengkonfigurasi juga yang ada di switch 2. Kita lanjut ke yang switch ketiga. Caranya sama seperti yang tadi ya.
Oke, di sini untuk IP address switch 3 itu adalah 192.168.0.194. Lalu untuk subnetnya 255.255.255.224. Lalu kita shutdown dulu. Lalu exit, kita masukkan ya IP default gateway-nya itu kita dapat untuk switch 3 ada 192.168.0.193. Lalu jika sudah memasukkan IP default gateway-nya, kita ke line console 0. Lalu password yang ini kita masukin yang Cisco Conpa 55. Lalu kita login, exec timeout 50, transport input SSH, line console login exec timeout 50, lalu exit aja ke line VT04, login lokal, lalu exec timeout 50, transport input SSH, lalu exit, lalu N, kita save dulu ya, copy running config startup config. Oke, kita sudah sudah mengkonfigurasi switch ya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi PC ya, PC yang ada di sini mulai dari staff, sales hingga IT. Kita ke staff dulu, lalu kita buka IP configuration-nya, kita isi untuk IPv4-nya. Itu adalah 192.168.0.0. Satu sembilan dua titik satu enam delapan titik 0.194. Oke, di sini untuk subnet masnya 128. Nah, oke, untuk gateway-nya itu adalah 192.168.0.1 ya. Lalu untuk IPv6 ininya itu adalah ini ya, staff ini IPv6-nya kita copy aja, copy lalu kita buka staff, kita paste slash-nya 64. Lalu untuk default gateway-nya FE80.1. Oke, sudah kita setting ya untuk PC yang staff. Selanjutnya kita ke PC sales.
IP configuration-nya kita masukin dahulu. Sales itu IPv4-nya 192.168.0.140. Nah, untuk subnet mask-nya untuk PC sales itu 192. Lalu untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.0.129. Lalu kita masukkan IPv6 address untuk sales ini ya. Kita copy lagi, kita paste, lalu slash-nya adalah 64. Lalu untuk default gateway-nya FE 80.21. Oke. Selanjutnya kita ke PC yang terakhir yaitu IT. Kita masukkan dulu IPv4 address-nya. Untuk IT itu 192.168.0.200. Nah, untuk subnet mask-nya di PC IT adalah 224. Lalu untuk default gateway dari PC IT itu adalah 192.168.0.193. Lalu kita ke IPv6 address. Untuk PC IT IPv6 address-nya adalah ini. Kita copy, lalu kita paste, slash-nya adalah 64. Lalu default gateway-nya FE 80.21. Oke. Jika sudah, ini sudah semua ya. Sebentar kita cek result dulu ya untuk mengecek. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.